Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian pada pagi hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan baca umul kitab bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bil qur'ani imama rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kita melanjutkan materi yang kemarin sudah sempat kita review secara umum, secara sederhana, singkat. Nah, untuk selanjutnya pada materi tentang berpikir kritis ini kita akan lebih mendalam lagi mengupas tentang materi ini, berpikir kritis. Silahkan kalian simak slide yang saya tampilkan berikut ini. Oke, kemampuan berpikir kritis ini adalah sebuah bentuk kemampuan untuk senantiasa berpikir secara jernih dan rasional, yaitu meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Anak-anakku sekalian, definisi yang singkat ini nanti bisa kalian kembangkan sendiri sesuai dengan kemampuan kalian di dalam berbahasa. Tetapi pada prinsipnya bahwa kemampuan berpikir secara kritis ini di dalamnya mengandung yang pertama adalah berpikir secara jernih, secara bersih. Jadi ketika kita mencoba menggali potensi kita, akal kita, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah bahwa manusia ini adalah makhluk yang sangat luar biasa dengan adanya akal tersebut. Maka bagaimana kemudian kita mencoba belajar untuk selalu menggunakan akal kita untuk berpikir secara bersih, secara jernih. Dan juga rasional, artinya bahwa pola pikir kita, apa yang kita pikirkan ini adalah berdasarkan sebuah metode teori yang memang itu bisa diterima oleh akal manusia secara logis. Dan juga meliputi kemampuan untuk berpikir secara reflektif serta independen. Jadi berpikir reflektif adalah upaya di dalam rangka mengkolaborasikan, menganalisis sebuah fakta realitas di lapangan, entah itu bentuk tulisan, kejadian, peristiwa, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ini kemudian kita olah di dalam pikiran kita, kemudian menjadi sebuah bentuk dasar pertimbangan dalam kita mengambil suatu sikap maupun tindakan. Independen adalah sebuah sikap kita bahwa kita ini bebas di dalam rangka untuk melakukan olah pikir kita. Tidak ada sebuah tekanan atau pola pikir kita tidak dikarantina oleh sesuatu, entah itu dari orang lain maupun dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu, dengan adanya unsur bahwa kita berpikir jernih secara rasional, kemudian berpikir reflektif dan independen, ini akan membuahkan sebuah hasil pemikiran yang memang itu berkualitas dan itu menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang beriman, kita hendaklah mengimani semua firman-firman Allah, kemudian berusaha memahami makna yang terkandung dan merefleksikannya ke dalam sikap dan tindakan yang positif. Maka dengan kita dibekali akal dan kita menggunakan akal kita semaksimal mungkin untuk mengkaji semua firman-firman Allah, baik firman itu yang tertulis maupun yang tercipta, maka kita kemudian bisa melihat dan mengambil hikmah serta merefleksikannya ke dalam bentuk sikap dan tindakan kita. Oleh sebab itu,
kita yakin bahwa apa yang menjadi firman Tuhan, firman Allah itu adalah suatu hal yang hak, yang benar. Dan ketika kita mau mencoba untuk menggali apa yang menjadi firman-firman Allah, maka disitulah ada landasan dasar yang sangat kuat dalam kita melangkahkan kaki kita, mengucapkan lisan kita, dan seterusnya. Nah, kemarin kita sudah mencoba mempelajari untuk membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Silakan nanti dibuka-buka di dalam buku paket kalian, satu tentang asbabun nuzul atau sebab musabab turunnya ayat Al-Quran tersebut. Kenapa Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini turun? Tentu ada alasan-alasan yang mendasari atau konteks situasi pada saat turunnya ayat tersebut. Yang kedua, bacaan surat Ali Imran silahkan nanti dipelajari dengan seksama, termasuk bagaimana seperti yang kemarin saya sampaikan di video pertama tentang tajwid yang sesuai dengan kaidah tata cara membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian isi kandungan, kemudian penerapan perilaku setelah kita mengkaji Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini, kemudian bagaimana kita mempraktekkan, mengaplikasikan serta mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pelajar yang terdidik. Nah, ini kita coba baca ulang, silahkan nanti diperhatikan baik-baik dan kemudian diulangi, dihafalkan kalian masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Shadaqallahul azim. Nah, silahkan anak-anakku sekalian diikuti, dicoba cara membacanya yang baik dan benar sesuai dengan kaidah hukum tajwid yang seharusnya diterapkan dalam membaca Quran. Silahkan bisa diulang-ulang nanti di bagian bagaimana cara saya Pak Guru membacakan ayat tersebut. Nah, kita coba masuk di dalam terjemah Quran surat Ali Imran. Ayat pertama 191, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa yang orang-orang yang berakal itu? Di ayat berikutnya 191 dijelaskan bahwa orang yang berakal yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dari terjemahan tersebut kita bisa mengambil satu contoh ya, salah satu contoh bagaimana firman Allah yang berwujud penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Di situ dijelaskan bahwa di situ terdapat tanda-tanda, artinya tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam proses penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam tersebut. Maka
bagi orang-orang yang berakal lah yang mampu melihat bahwa di situ ada tanda-tanda dalam tanda kutip kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kemaha esaan Allah, kemaha hebatnya Allah dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Nah, bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal itu apa? Orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun, entah dia berdiri, duduk, berbaring, dan seterusnya. Mereka senantiasa tentang penciptaan Allah ini dipikirkan. Nah, ketika kemudian bisa mengambil atau mengimplementasikan bagaimana cara berpikir kritis itu tadi seperti konsep di atas tadi, maka akan melihat bagaimana bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa, Tuhan itu adalah maha suci. Tiada Tuhan yang menyamai Tuhan-Tuhan lain yang menyamai, dan tidak ada sesuatu apapun yang pantas untuk kita persamakan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan bisa mengatakan, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Karena apa? Tidak ada penciptaan atau segala hal firman Tuhan, terutama apa yang diciptakan oleh Allah ini sia-sia. Makhluk apapun itu, entah itu yang besar, yang kecil, bahkan menurut kita menjijikan sekalipun, maka penciptaan makhluk tersebut tidak ada yang sia-sia sama sekali. Nah, silahkan nanti dipelajari ayat tersebut satu persatu, arti kata per kata dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Nah, ini kalian bisa melihat nanti di buku kalian juga. Di situ sudah dijelaskan bagaimana arti terjemah dari kata per kata, ayat per ayat. Kemudian juga di situ di buku kalian juga, kalau kalian bisa melihat, sudah ada pembahasan tentang hukum tajwidnya. Selanjutnya asbabun nuzul. Ada beberapa, ya minimal ada satu asbabun nuzul yang bisa kita baca di sini, bahwa di dalam At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa Musa kepadamu? Kemudian dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, bagaimana dengan Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasul dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas. Maka Rasul berdoa dan turunlah Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini. Artinya bahwa Rasulullah SAW di dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadian-kejadian di dalamnya, baik di langit dan di bumi. Hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang, matahari, rembulan, dan peredarannya laut, gunung, pohon, buah, binatang, dan segala hal yang terdapat di dalam langit dan bumi ini. Sebenarnya mereka bisa memikirkan kalau mereka itu betul-betul tidak menyombongkan diri, tidak memaksa pola pikirnya yang seharusnya bisa sampai ke sana, tetapi karena kesombongan, kecongkaannya di dalam hati, sehingga tidak sampai pemikirannya itu kepada menemukan bukti-bukti atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ hanya orang-orang beriman, berakal yang kemudian mampu melihat. Sehingga disinilah sebenarnya letak berpikir kritis itu bagi kita.
Ketika kita sudah mengimplementasikan pola berpikir kritis ini pada diri kita, maka pasti kita akan menemukan bahwa di setiap firman Tuhan, baik itu penciptaannya maupun kalimat-kalimatnya, ini akan ketemu bahwa kita pasti akan menemukan kemahasucian Allah, kemahabesaran Allah. Nah, di dalam ayat tersebut ada istilah ulul albab. Maka ulul albab ini kita bisa melihat secara sederhana bahwa pertama, bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini tidak hanya sekedar mengetahui sesuatu, tetapi secara struktur, latar belakang, kemudian teori-teorinya ini bisa kita gali, dan itulah yang disebut ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tetapi memahami, mengerti, dan konsep secara komprehensif itu bisa dikuasai. Kita bisa melihat bagaimana contoh-contoh atau beberapa orang ahli, ilmuwan muslim yang pernah ada, banyak sekali diantaranya. Bisa kalian lihat, bisa kalian searching di media internet, siapa saja ilmuwan-ilmuwan masa silam pada era kejayaan Islam, banyak sekali. Tidak kalah juga di masa-masa modern pun disusul dengan ilmuwan-ilmuwan ternama di dunia, baik di luar negeri maupun di Indonesia, banyak sekali. Nah, silakan dilihat berikutnya bagaimana kita mencoba untuk melatih menggali ilmu pengetahuan dari ayat Al-Quran. Sebagaimana contoh ayat di atas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Kita bisa melihat apa yang diciptakan oleh Tuhan, alam semesta. Kita manusia mendaki dan berada di ketinggian, makin tinggi maka makin sulit baginya untuk bernafas karena tekanan udara berkurang 1 derajat setiap kali ia naik 100 meter. Ini adalah sebuah ilmu pengetahuan diperoleh dari uji coba dan kemudian ada kesimpulannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, silakan diperhatikan dari slide yang saya sampaikan ini. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Ini tentu ayat ini juga mengandung makna yang memang bisa kita gali, apa makna dari ayat-ayat tersebut atau firman-firman Allah yang ada di dalam ayat Al-Quran, sehingga muncullah dari ayat-ayat itu ilmu pengetahuan yang memang bermanfaat untuk kita manusia. Di luar angkasa pun juga demikian. Bagaimana perangkat-perangkat, alat-alat yang digunakan di dalam ilmu pengetahuan hari ini yang begitu luar biasa. Teori Big Bang misalnya yang melahirkan atau menurunkan ilmu-ilmu yang luar biasa sampai hari ini. Jadi dengan melihat apa yang terjadi dalam penciptaan langit dan bumi, maka kita para manusia ini bisa menjadikan apa yang menjadi ciptaan Tuhan itu menjadi motivasi dan melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk peradaban manusia di bumi. Bentuk bumi misalnya, ini juga kita bisa lihat bagaimana
ilmuwan-ilmuwan dunia bisa membuktikan bahwa itu bulat. Terus sampai banyak kejadian-kejadian alam ini yang bisa kita kaji, kita gali dan kita refleksikan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Bagaimana cahaya bulan yang terangnya berbeda dengan matahari. Kita bisa merefleksikan, bisa menyimpulkan dari apa yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Rotasi matahari pun juga demikian. Sebagaimana ayat yang ada di dalam slide tersebut. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Jadi itu mendorong supaya manusia-manusia itu memikirkan ciptaan Tuhan dan di situ akan menemukan Tuhan. Banyak sekali termasuk hidrologi atau siklus air. Nah, ini cara-cara Allah Subhanahu wa taala supaya manusia itu menggunakan akal pikir kita sebagai manusia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan ya gejala-gejala alam dan banyak hal yang tentunya bisa kita saksikan, bisa kita gali lebih besar. Ini banyak sekali ya teori-teori tentang alam semesta raya ini, baik di langit maupun di bumi. Tentu ini bisa kita kembangkan, kita jadikan media bagi kita untuk mencoba untuk menggali kemampuan berpikir kritis kita, dan ini akan sangat bermanfaat tentunya bagi kita semuanya, khususnya kalian para pelajar yang memang menjadi bagian dari orang-orang yang harusnya mampu menggunakan nalar kritisnya untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada di seluruh muka bumi ini. Nah, anak-anakku sekalian, dari paparan tampilan tayangan dari slide yang saya berikan ini, tentu harusnya kita sedikit bisa melihat bagaimana Allah ini memberikan pendidikan kepada manusia ini dengan cara yang sungguh sangat luar biasa. Nah, ini jadi kalau kita sudah mencoba untuk menggali, mengembangkan nalar pikir kritis kita, maka kita paling tidak bisa mengambil manfaatnya satu, menjadikan manusia semakin bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan oleh Allah, dibekali akal, dan juga kita dididik oleh Allah dengan melalui segala firman-firman Allah, entah itu yang berwujud kalimat-kalimat Allah melalui ayat-ayat Al-Quran yang tertulis maupun ayat-ayat Allah yang diciptakan, yaitu alam semesta raya ini. Kalau dalam bahasanya kalimat-kalimat yang bentuknya firman-firman Allah yang bentuknya kalimat ucapan itu adalah ayat-ayat qauliyah, sementara yang tercipta ini adalah ayat-ayat kauniyah. Maka kita bisa bersyukur yang sangat luar biasa atas nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia yang memiliki akal. Yang kedua, bisa mengambil hikmah dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira apa yang saya tayangkan di atas tadi itu tentang kejadian, tentang apapun itu yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi, ini menjadi sebuah hikmah bagi kita manusia. Dan juga kita akan bisa menjadi lebih arif dalam menghadapi lingkungan yang kadang-kadang membuat kita tidak nyaman. Kenapa orang bersikap seperti ini, seperti itu? Kenapa saya begini, saya begitu? Nah, ini akan bisa kita sikapi dengan arif, dengan bijaksana, dengan lapang dada, dengan tidak mudah emosi, ya, sehingga hidup kita senantiasa bisa nyaman ketika kita mampu menggali potensi kita, mengaktualisasikan nalar berpikir kritis kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga mendorong manusia untuk melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi yang baru. Nah, jadi apa yang menjadi
ayat-ayat Tuhan. Dari sejak awal dulu para ilmuwan sudah menemukan teori-teori ilmu pengetahuan, itu bisa kemudian kita kembangkan. Terlebih kalian yang berbasis di ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu ini akan sangat bermanfaat. Nah, saya kira itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan yang sederhana ini nanti menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan baca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.